teman belajar dan bertumbuh. Halo teman-teman Tabula, perkenalkan saya William, founder dari Tabula. Dan pada kelas kali ini, saya akan membawakan kelas dengan judul Mengatur Waktu ala Triliuner. Siapa sih triliuner yang saya maksud? Triliuner di sini adalah mereka yang memiliki kekayaan hingga triliunan rupiah, atau bahkan ada yang punya ratusan sampai ribuan triliun rupiah. Dan kita akan belajar nih bagaimana ya caranya mereka dalam mengatur waktu sehingga akhirnya bisa menjadi seperti mereka yang sekarang. Dan untuk itu, kelas ini dibagi menjadi 4 bagian nih teman-teman Tabula. Bagian yang pertama, kita akan belajar bagaimana manajemen waktu itu sebagai sebuah kunci sukses. Dan bagian yang kedua, kita akan belajar bagaimana benefit dari mengatur waktu. Perlu digarisbawahi, benefit dari mengatur waktu tidak hanya berbicara soal kekayaan, tapi juga bicara soal hal-hal lainnya tentu saja kalau dipraktikkan, itu bisa membantu hidup teman-teman lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Dan yang ketiga, kita akan membahas nih bagaimana para triliuner ini mengatur waktu mereka. Dan terakhir, ini seperti case study, di mana kita akan belajar bagaimana orang terkaya di dunia itu mengatur waktunya. Mungkin sebagian besar dari teman-teman juga sudah tahu nih siapa orang terkaya di dunia pada tahun 2021. Buat yang belum tahu, nanti kenalan ya sama Doi gitu. Dan disclaimer dulu teman-teman, walaupun saya membahas tentang manajemen waktu ala triliuner, bukan berarti kekayaan saya sudah mencapai level demikian. Seujung atomnya aja kayaknya belum ada gitu teman-teman. Hanya saja nggak ada salahnya kalau kita mulai belajar dan kita mulai mengobservasi nih. Dan kemudian bisa kita praktikkan, kita amati, kita tiru, lalu kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kebiasaan kita masing-masing. Oke, di bagian yang pertama ini, saya akan membahas terkait dengan manajemen waktu sebagai kunci sukses. Nah, kenapa sih kita perlu membahas dan kenapa sih kita perlu melihat contoh apa yang dilakukan oleh para triliuner? Karena menurut Global Wealth Report tahun 2016, ini datanya cukup mencengangkan nih teman-teman Tabula. Kalau orang termiskin dunia itu hanya mampu menguasai kurang dari 1% kekayaan dunia. Sementara 10% orang terkaya dunia justru bisa mendapatkan 89% aset yang tersedia di dunia. Jadi kalau berbicara seperti itu, memang ada gap atau kesenjangan yang luar biasa nih apabila kita berbicara tentang kekayaan. Tapi bukan berarti kita harus berdiam diri dan melihat situasi ini hanya sebagai sebuah fenomena. Tapi kita juga bisa untuk kemudian belajar bagaimana caranya orang-orang terkaya dunia ini akhirnya bisa mencapai titik mereka yang sekarang. Apa saja sih yang mereka telah lakukan sehingga akhirnya mereka bisa menghasilkan sesuatu yang sedemikian luar biasanya gitu. Dan that's why di kelas kali ini kita akan banyak membahas terkait dengan bagaimana para triliuner ini mengatur waktu mereka. Baik lagi, kita bisa belajar dari kehidupan orang sukses dan berhasil. Kalau saya pribadi percaya teman-teman Tabula bahwa ada formula atau ada resep yang menghasilkan atau yang membentuk seseorang menjadi berhasil ataupun sukses. Itu selalu ada formulanya. Dan itu telah terbukti dari berbagai macam riset. Ada pola yang terbentuk dari habit atau rutinitas yang dilakukan oleh orang-orang yang berhasil, dan juga ada pola yang terbentuk dari habit atau rutinitas orang-orang yang tidak atau kurang berhasil. Nah, kalau kita sudah tahu bagaimana formulanya, kita tinggal copy, lalu paste, lalu paste ke
kehidupan kita sendiri. Karena ini apa yang dikatakan oleh Tony Robbins. If you want to be successful, find someone who has achieved the results you want and copy what they do and you will achieve the same results. Jika kamu ingin menjadi orang yang sukses, temukan seseorang yang mampu mencapai hasil yang kamu inginkan dan duplikasi apa yang mereka lakukan, dan kamu akan memperoleh hasil yang sama seperti mereka. Dan dalam konteks modernisasi seperti sekarang, di mana informasi bergerak sebegitu cepatnya, teknologi memainkan peranan yang besar. Kalau menurut saya, kita nggak perlu lagi sebenarnya menemukan seseorang dan harus bertemu tatap muka atau langsung kenalan. Tapi kita bisa belajar dari biografinya, dari berita-beritanya, dari cuitan-cuitan di Twitter atau di Instagram yang mereka tuangkan. Sehingga gagasannya bisa kita eksplorasi dan kita maksimalkan untuk pengembangan diri kita pribadi demi pribadi. Nah, jadi apa sih resep for sukses atau resep untuk memperoleh kesuksesan? Salah satunya yang telah terbukti dari riset itu adalah manajemen waktu atau time management. Konsep ini adalah konsep yang mungkin sudah sering kita dengar, bahkan sejak kita sekolah. Tapi pertanyaannya teman-teman Tabula, apakah konsep ini sudah diterapkan dan dilakukan secara benar oleh kita masing-masing? Yuk kita simak masing-masing pembelajarannya di kelas kali ini. Nah, teman-teman Tabula, kalau bicara tentang manajemen waktu, satu hari itu untuk semua orang jumlahnya sama loh. Satu hari itu jumlahnya 24 jam atau 1440 menit atau 86.400 detik. Setiap orang dimanapun di dunia ini yang hidup itu memiliki waktu yang sama, baik itu dari sisi jam, menit, atau detik. Pertanyaannya, kok bisa ya ada orang yang sukses dan orang yang tidak sukses, walaupun waktu yang mereka miliki adalah sama? Nah, perbedaan individu sukses dan tidak, salah satu kuncinya adalah terkait dengan bagaimana cara mereka dalam mengatur waktu mereka. Menurut Forrest tahun 2009, manajemen waktu atau mengatur waktu adalah cara bagaimana membuat waktu menjadi terkendali, sehingga kita bisa menjamin terciptanya efisiensi, efektivitas, serta menghasilkan produktivitas. Sama dengan namanya, fokusnya adalah memanajemen atau mengontrol atau mengelola waktu yang kita miliki supaya kita punya kendali atas waktu tersebut. Seringkali nih kita kebayang nggak sih teman-teman, kalau lagi kerja gitu ya, atau lagi sekolah mungkin waktu terasa begitu lambat. Tapi kalau lagi liburan atau kita lagi melakukan hal yang menyenangkan, waktu terasa begitu cepat. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kita bisa mengontrol atau mengelola waktu kita sehingga kita yang punya kendali atas waktu tersebut dan bisa kita kelola dengan baik, benar, dan bijak. Tujuan dari manajemen waktu adalah memaksimalkan waktu yang kita miliki untuk melakukan aktivitas prioritas dan penting, serta menghabiskan lebih sedikit waktu untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu penting. Nah, ini sudah ada nih sedikit tips dan trik yang dilakukan oleh orang-orang yang bisa mengontrol atau mengelola waktu mereka, yaitu yang pertama, mengelola dan memaksimalkan waktu untuk melakukan aktivitas yang prioritas, yang penting. Lalu yang kedua, lebih sedikit menggunakan waktu untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu penting. Mungkin kita semua bisa refleksi bareng-bareng. Biasanya waktu yang kita gunakan lebih banyak digunakan untuk aktivitas yang prioritas dan penting, atau malah yang tidak penting ya? Coba direfleksikan dan coba direnungkan. Next.
Manajemen waktu yang baik memungkinkan kita untuk bekerja lebih cerdas, tidak hanya lebih keras, dan membantu mencapai tujuan kita dalam waktu yang lebih singkat dan dengan lebih sedikit usaha, sekaligus menciptakan work-life balance yang lebih baik. Jadi jelas banget nih teman-teman, kalau kita bisa mengelola waktu kita, maka kehidupan kita juga pasti akan jauh lebih baik. Karena kita bisa melakukan sesuatu dengan effort yang lebih rendah untuk mencapai tujuan yang jauh lebih besar. Ini pasti adalah sebuah hal yang kita idam-idamkan dong. Effortnya kecil tapi hasilnya masif atau besar. Dan bagaimana kita bisa kerja lebih cerdas, bukan hanya lebih keras. Saya jadi ingat dengan kata-kata Sandiaga Uno. Kalau kerja itu harus cerdas, harus kerja keras, dan harus kerja ikhlas gitu. Jadi jangan cuma kerja keras doang, tapi juga kita harus cerdas dalam mengatur waktu kita supaya hasil yang kita bisa dapatkan dari sebuah atau dari satu hari yang sudah kita peroleh bisa jauh lebih maksimal. Nah, kita bisa belajar nih di sini teman-teman Tabula. Ini adalah sebuah penelitian yang telah dilakukan untuk melihat bagaimana sih orang dapat mengatur waktu mereka dengan baik supaya mereka bisa menjaga physical health, atau kurang lebih ini adalah tindakan-tindakan yang mereka lakukan untuk menjaga pola hidup sehat dari sisi fisik. Dan apa yang paling penting menurut banyak orang? Ini adalah 4 yang terpenting teman-teman Tabula ternyata. Yang pertama, kita harus menjaga tidur kita tetap cukup dan berkualitas. Lalu yang kedua, kita harus makan makanan yang sehat. Dan yang ketiga, luangkan waktu untuk berolahraga. Keempat, jangan lupa juga, kita harus take care about our body. Jadi, pergi rutin ke dokter. Baik itu mungkin kalau di sini contoh kasusnya adalah ke dokter gigi ya, untuk pemeriksaan gigi, tapi juga menurut saya pribadi penting juga loh untuk rutin pergi check up dan lain sebagainya ya. Dan terakhir jangan lupa untuk rutin membangun hubungan yang berkualitas dengan keluarga, dengan teman, dengan kerabat, dan lain sebagainya. Nah, untuk melakukan atau mencapai kelima hal ini, maka manajemen waktu juga memainkan peranan yang krusial. Kalau teman-teman tidak bisa mengelola waktu dengan baik, mungkin teman-teman akan kesulitan dalam memperoleh tidur yang cukup, atau teman-teman merasa tidak punya waktu untuk olahraga, dan lain sebagainya. Jadi jelas ya teman-teman, kalau manajemen waktu itu adalah sebuah kunci sukses. Nah, kita sudah belajar nih teman-teman definisi tentang manajemen waktu, dan kira-kira apa saja nih alasan yang membuat manajemen waktu itu adalah sebuah hal yang krusial untuk membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih sehat, bahagia, dan bermakna. Sampai jumpa kalau begitu di bagian yang selanjutnya.